Shalom worship leaders, ketemu lagi dengan saya Hiram dalam channel saya Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin melanjutkan jawaban untuk Brother Rifan Anggi, bagaimana cara menyembah yang benar ya. Oke, jadi di bagian pertama kemarin, di video yang kemarin ini anak saya nggak apa-apa lah on frame ya. Jadi di video yang kemarin saya sudah membagikan bagaimana menyembah secara non-teknis ya. Nah sekarang saya ingin membagikan mengenai bagaimana menyembah secara teknis. Nah secara teknis penyembahan itu dapat dipelajari atau dapat kita ketahui bagaimana caranya itu di dalam bahasa aslinya tentu saja. Dalam bahasa aslinya menyembah itu adalah proskuneo, yang artinya ada 3 arti ya. Arti yang pertama di sini adalah mencium, atau mencium itu kan sesuatu yang intim gitu ya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan ya menyembah itu sama seperti kita berhubungan intim dengan Tuhan gitu. Nah ini kan sesuatu yang kita pelajari bukan dari sisi pikiran manusia ya, yang hanya sebatas itu saja, tetapi ini berbicara mengenai kedekatan, karena mencium itu harus dari jarak yang dekat ya. Nah misalnya saya cium anak saya ya nggak mungkin anak saya jauh gitu, harus dalam posisi yang dekat. Artinya hati kita dekat dengan Tuhan, dan juga menyembah itu seperti berhubungan intim gitu ya, digambarkan seperti itu. Nah tentu saja saya pernah ada di sebuah khotbah ya, satu pendeta, satu hamba Tuhan itu memprotes dalam proses pujian dan penyembahannya gitu. Terkesan terburu-buru dan seperti sesuatu yang dilakukan apa ya, terlalu skematis gitu, terlalu ketahuan gitu ya. Jadi kayak bener-bener ya ibaratnya pujian penyembahannya tuh kayak penyembahannya terutama kayak latihan gitu. Bait ref, ending, kemudian langsung aja kan biasanya WL suka menyuruh kita, mari kita menyembah Tuhan ya. Memang awalnya di situ gitu. Tetapi jika kita melakukan penyembahan yang benar sebagai worship leader dan memimpin sebuah ibadah, saya sangat yakin bahwa kita harus bisa melakukan penyembahan itu dengan 3 unsur ya. Di dalam hubungan intim itu ada pendahuluan ya, atau dikatakan seperti foreplay gitu ya, pendahuluan. Ya bisa dibilang warming up ya. Dan biasanya pola-pola penyembahan itu kan dari mulai awal lagu tuh pelan dulu, kemudian mulai ngangkat gitu ya. Ada bait, ada pre-chorus, ada chorus, ada ref, kemudian ada bridge biasanya. Nah nanti ada yang namanya klimaksnya itu di mana gitu. Nah klimaksnya itu biasanya dari awal lagu sampai ke penyembahan itu klimaks naik terus gitu ya, sampai ya unsur kedua itu klimaks, dan unsur ketiga itu biasanya ada cooling down ya, ada pendinginan lah gitu. Jadi ada foreplay, ada pemanasan, tolong jangan keras ya pikirannya, ada juga klimaksnya, dan ada cooling down. Dan biasanya di cooling downnya ini kan sama seperti hubungan suami istri gitu, ada ngobrol ya. Nah di situ juga saya pribadi punya banyak pengalaman di mana Tuhan itu berbicara gitu loh. Ya bisa di saat klimaksnya, dan juga bisa di saat cooling downnya. Jadi dalam penyembahan menurut saya secara teknis itu harus ada 3 unsur tersebut yang harus menjadi goal kita gitu ketika kita menyembah Tuhan. Ada pendahuluan, ada klimaks, dan ada cooling down. Nah oleh karena itu pertanyaannya berapa lama sih durasinya gitu loh dalam menyembah. Kadang-kadang ada satu ya, kebanyakan ya itu saat lagu pertama ya, penyembahan ini saya bicara kebanyakan lagu pertama, tapi ada juga yang pertamanya tuh praise dulu gitu ya, puji-pujian dulu, baru sebelum firman tuh ada penyembahan 2 lagu misalnya di medley, baru firman Tuhan. Nah itu terserah lah ya, sesuai dengan liturgi atau urutan ibadah masing-masing gereja. Tetapi biasanya itu penyembahan tuh di lagu pertama. Nah lagu pertama berapa lama gitu loh durasinya? Saya nggak yakin ya 5 menit misalnya itu udah terkonek gitu ya. Dari 3 unsur itu sudah terpenuhi, ada pendahuluan, ada klimaks, dan ada cooling down. Bahkan kalau WL tidak mengerti
konsep proskuneo ini, hubungan intim ya, akhirnya lagu pertama itu ya penyembahan ya garing banyak gitu. Saya maaf bicara aja ya, banyak WL yang akhirnya nggak nyampe gitu, nggak nyampe klimaks, nggak ada gitu loh ya. Nah ini oleh karena itu saya sangat setuju bahwa pujian penyembahan itu tidak kaku gitu, tidak dibatasi. Artinya misal cuma 20 menit, menurut saya itu kurang, menurut saya ya. Tapi ya kalau misalnya ada yang bisa mencapai 3 unsur itu dalam waktu yang singkat, ya itu luar biasa gitu ya. Ada bisa saja kalau misalnya WL-nya siap, pemusiknya siap, jemaatnya siap, itu bisa terwujud gitu ya. Dan ya saya dulu besar di sebuah gereja selama 5 tahun pertama. Dalam pertobatan dan pelayanan saya itu ada ibadah pujian penyembahan 1,5 jam, bahkan ada yang sampai berjam-jam gitu, 2 jam 3 jam. Dan itu kalau kita menyembah Tuhan tuh nggak kerasa gitu, nggak kerasa lama gitu ya, karena kita dalam hadirat Tuhan gitu. Bahkan saya dengar ada yang menyembah itu sampai 8 jam. Ya why not, kenapa enggak gitu ya. Dan kalau terlalu singkat durasinya, saya nggak yakin gitu loh bahwa WL dan jemaat itu bisa masuk dalam pujian dan penyembahan. Akhirnya ya cuman sekedar kebiasaan dan rutinitas saja. Nyanyi satu lagu pertama 5 menit, maksimal 7 menit, mungkin 10 menit. Setelah itu praise, setelah itu lagu sebelum firman dan firman. Ya kalau ibadah seperti itu, jemaat tidak mengalami penyembahan dan penjumpaan dengan Tuhan, ya lama-lama akan menjadi boring gitu. Oleh karena itu, ini harus menjadi satu goal dari worship leader, di mana menyembah dengan benar ada 3 unsur tersebut. Sampai kita merasakan ada pendahuluan, kita membuka hati untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Kemudian ada klimaks dan akhirnya ada cooling down ketika Tuhan menyatakan pernyataan firman-Nya kepada kita secara pribadi. Dan ini membutuhkan kepekaan dari worship leader ya. Kalau WL-nya nggak peka ya akhirnya udah gitu. Satu lagu ya udah 5 menit kaku aja, stop aja gitu. Ya saya kurang setuju gitu. Menurut saya minimal dalam sebuah ibadah itu pujian penyembahannya let's say 45 menit lah. Nah ada yang nggak setuju gitu ya. Bahkan ya saya nggak mau menyerang apapun lah ya, saya nggak mau gitu. Cuman masa sih kita seminggu gitu ibadah mungkin sekali atau 2 kali sama kebaktian tengah minggu, tapi kita nggak mau meluangkan waktu kita 45 menit untuk memuji dan menyembah Tuhan gitu. Itu aja keberatan. Ya maksudnya gimana ya gitu. Saya bingung lah. Daripada saya nanti menghakimi kan lebih baik saya cukup sampai di situ. Poin yang pertama itu. Nah selanjutnya proskuneo itu sujud selalu diartikan sikap menyembah Tuhan itu dengan sikap tubuh, sujud, bahkan ada kepala sampai mencium tanah gitu. Ya ini satu bentuk menyembah dengan kerendahan hati. Nah secara teknis penyembahan selalu diikuti dengan gerakan tubuh, dan itu adalah sesuatu yang alkitabiah gitu. Jangan sampai kita menyembah kaku gitu ya. Nah mungkin kita dalam ibadah kita nggak bisa sujud, tapi juga ada hamba-hamba Tuhan bahkan dalam ibadah pujian dan penyembahan gitu ya, itu sujud sangat-sangat biasa gitu. Karena dari awal posisi aja waktu saya di gereja itu 5 tahun, posisi awalnya tuh duduk di lantai gitu loh, lesehan, bersila, dikasih kursi ya, kursi buat lesehan. Dan setelah itu ya sujud itu sangat biasa. Sujud dalam posisi berdiri, kemudian sujud sampai telungkup mencium tanah, itu sangat biasa. Tapi dalam ibadah raya misalnya, nah mungkin ini mungkin tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jadi ya kita bisa angkat tangan kita, setidaknya kita mengangkat tangan gitu sebagai gerakan tubuh, atau kita menundukkan kepala sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Ada juga mungkin di satu titik kita bertepuk tangan. Itu semua adalah alkitabiah. Dan jangan sampai kita secara teknis menyembah Tuhan itu kaku gitu, diem aja tanpa ada ekspresi dari tubuh kita. Menurut saya itu adalah sesuatu yang salah gitu. Ketika kita menyembah Tuhan, kita harus mengekspresikan melalui tubuh kita. Dan sekali lagi itu alkitabiah. Silakan cari ayatnya mengenai mengangkat tangan. Bahkan ada satu kejadian kan di mana Musa itu mengangkat tangan, ditopang tangannya karena dia sudah pegal, dan itu memberikan kemenangan atas umat Israel. Oke, selanjutnya. Penyembahan sebaiknya mengikuti pola chord ya secara teknis nih yang sederhana,
teratur dan disepakati bersama worship leader dan pemusik ya. Ini ada di ada video saya di pola chord penyembahan ya. Silakan cari di video-video saya yang sebelumnya. Ayo, diam dulu ya. Ini lagi antar ke sekolah maminya, jadi saya jaga dulu ini anak saya yang ketiga, anak saya yang satu kedua lagi sekolah ya. Oke, tadi sampai kepada video saya ya, dan banyak video-video saya yang lain itu apa ya, sorry bukan sombong tapi banyak ilmunya gitu. Kalau kalian mau pelajari, kalau kalian mau serap, saya sangat yakin kalian akan semakin diperlengkapi. Nah, memang di video-video saya yang lama itu durasinya lama ya, sampai 40 menit. Nah, kalian bisa gunakan fitur di dalam YouTube itu ada yang namanya 1,5 speed atau bahkan 2 speed masih kedengaran suara saya karena saya memang bicara terlalu lambat dulu ya. Nah, jadi harus kompak antara pemusik dan WL gitu loh. Dan perhatikan baik-baik ya. Yang namanya leadernya itu kan WL-nya gitu loh. Jadi sepakati dan briefing itu tim PW, jangan sampai ada pemusik yang mengambil alih dalam seperti melit gitu ya penyembahannya itu. Nah, saya itu seringkali jumpai gitu ya. Nah, dan yang paling bisa tanda kutip ngerem gitu ya dalam pujian penyembahan tuh ya drum. Gitar misalnya, gitar tiba-tiba diam ya. Masih ada keyboard, masih ada bass. Bass tiba-tiba hilang, masih ada drum, masih ada keyboard. Tapi kalau drumnya ngerem tanpa komando dari WL, dan saya banyak sekali gitu ya melihat kejadian seperti itu, artinya ya apalagi kalau pemain drumnya tidak punya kepekaan dalam alur pujian penyembahan tersebut, ya sudah gitu. Selesai penyembahannya. Ya mungkin WL-nya sih masih mau lanjut gitu ya. WL-nya masih mau lanjut. Pemain gitarnya kadang-kadang juga ada yang ketika di jamaah Tuhan dia diberikan kepekaan ya, nggak selalu WL loh. Kadang-kadang pemain keyboard juga atau pemusik. Ya sebenarnya WL tuh harus punya mutlak gitu ya kepekaan untuk mengikuti alur penyembahan itu. Terutama dalam 3 unsur tadi, pendahuluan, klimaks sampai kepada pendinginan tuh harus rapi lah gitu secara teknis itu. Jangan sampai pemusik ada yang ngerem. Begitu drumnya ngerem, drumnya hilang aja udah selesai. Gimana caranya mau nge-build lagi, mau ngebangun lagi gitu suasana itu, ya itu udah susah. Jadi setidaknya kompakin lah di dalam tim PW itu WL yang ngatur. WL yang kasih kode, mau lebih keras atau mau cooling down atau mau selesai, WL yang ngatur ya. Nah, kalau WL-nya harus punya kepekaan. Kalau WL-nya nggak punya kepekaan, ya susah juga ya. Tidak akan terpenuhi 3 unsur secara teknis itu. Nah, yang terakhir, ketika menyembah secara teknis, menyembah yang benar, WL harus tetap dalam kondisi yang aware, siaga gitu ya. Bukan berarti dia juga pelangap-pelongo gitu, culang-cileng gitu ya bahasa Sundanya. Enggak begitu juga gitu. Dia tetap aware, tetapi dia harus memprioritaskan jemaat yang masuk ke dalam pujian dan penyembahan tadi. Sebagai WL itu jangan kita memiliki goal atau tujuan atau target kita itu dalam ibadah gitu loh. Nanti dalam ibadah saya ingin ngerasain pujian penyembahan, saya ingin merasakan hadirat Tuhan. Ya nggak begitu. WL itu ya harus dari hari Senin sampai ke hari Sabtu misalnya. Itu tiap hari dia harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, penyembahan pribadi, sehingga ketika hari Minggu tanda kutip dia bisa ngalah gitu. Dia tetap dalam sikap menyembah, dalam posisi menyembah, tetapi dia akan memprioritaskan jemaat yang masuk dalam hadirat Tuhan, larut dalam hadirat Tuhan, mengalami 3 unsur tadi gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya WL-nya ikut tanda kutip hanyut juga dalam penyembahan, dan saya pernah mengalami itu gitu. Nah akhirnya jadi nggak teratur gitu semuanya. Apalagi ibadah-ibadah yang misalnya ibadah Natal, ibadah Paskah gitu ya. Bukan berarti juga bertolak belakang dengan apa yang saya katakan tadi. Ya kan misalnya dikasih waktu untuk ibadah Natal misal 45 menit. Nah kalau dia hanyut sampai 1 jam ya gimana gitu. Udah sore mulainya bisa sampai malam banget gitu. Nah ini semua benar-benar butuh hikmat ya. Butuh kepekaan dan juga leadership dari seorang worship leader. Dan boleh baca prinsip dari tour leader versus worship leader. Boleh nonton ya. Ada video saya juga mengenai
membahas mengenai hal itu. Jadi jadilah worship leader yang poin terakhir saya adalah aware gitu ya. Jangan sampai kita ikut hanyut juga dalam penyembahan, dalam sebuah ibadah dan akhirnya tidak ada komen gitu ya, tidak ada yang mengatur atau misalnya durasinya jadi mulur terlalu panjang. Nah, ini kita harus berhati-hati. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Ini terakhir ya, satu tambahan lagi. Misalnya gini, misalnya lagu pertama itu 10 menit. Nah, saya pernah dalam sebuah ibadah itu ya, bukan ibadah sih, rapat pengerja gitu ya. Rapat pengerja memang kan nggak lebih dari 15 orang. Itu biasanya PW-nya tuh cuman 15 menit present worship-nya. Tapi karena memang worship leader-nya punya kepekaan, dan saat itu ada hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja, jemaat hadirat dijamah oleh hadirat Tuhan, itu sampai 45 menit pujian penyembahan, dan nggak ada yang protes gitu. Ya ini sekali lagi benar-benar butuh hikmat dari WL gitu ya. Tapi tetap WL itu harus mengatur. Nah, misalnya dia dikasih waktu 45 menit misalnya, minimal ya, ini saya bilang 40 menit lah. Nanti debat lagi durasi berapa lama ya, bingung juga gitu ya orang Kristen tapi nggak mau meluangkan dalam 1 minggu 45 menit untuk penyembahan. Saya agak bingung gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya misalnya pengen penyembahan lebih lama, dia punya kepekaan, lanjutin aja. Misal 20 menit satu lagu nggak apa-apa menurut saya ya. Ya terus gimana? Lagu praise-nya pendek-pendekin gitu. Lagu praise-nya pendek-pendekin ya 10 menit 2-3 lagu nggak apa-apa. Karena kan tujuannya itu bukan untuk menyelesaikan lagu itu gitu loh. Menyelesaikan lagu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang sudah dilatih. Bukan itu. Tujuannya itu ya jemaat bisa mendapat pernyataan dari Tuhan. Jemaat bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya kalau lagu praise-nya dipendek-pendekin atau misalnya dikurangin satu lah. Nggak apa-apa gitu loh. Atau bahkan mungkin satu lagu penyembahan 30 menit, 35 menit, setelah itu lagu firman aja udah. Ya kan? Setelah itu udah khotbah. Why not gitu? Kenapa enggak? Kenapa kita harus kaku? Nah, ini pendapat saya pribadi gitu ya. Nah, kalau Anda tidak setuju mungkin dengan saya, silakan like, silakan komen dulu ya. Yang setuju baru like, yang tidak setuju like juga nggak apa-apa. Dan juga share dan subscribe video saya. Jangan lupa simak video-video saya yang lain dan sampai ketemu di video-video saya yang lain. Shalom, worship leader.